Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatul Zuhra, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Samsul Arifin, yaitu guru kelas 3 SDN Lombang. Selamat pagi Bapak Arifin. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bapak ya. Ini untuk sekedar percakapan sebelum kita nanti observasi. Kenapa kita harus mengadakan pra-observasi? Yaitu untuk nanti agar Bapak Arifin ini lebih siap dalam menyiapkan pembelajaran di kelas. Kira-kira ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan apa saja? Yang nanti saya sampaikan yaitu mengenai materi pada bilangan cacah. Ya. Berarti matematika ya Pak ya? Matematika. Nah, Ya. di mana nantinya siswa diharapkan dapat menentukan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan benar. Itu dua tujuan pembelajaran yang baik Pak, ini dua tujuan yang akan Bapak capai untuk pelaksanaan pembelajarannya ya. Terus area pengembangan yang ingin saya observasi nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak kira-kira apa saja Pak? Nah, di sini aktivitas pengembangan yang nanti hendak saya capai yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, itu yang pertama. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Itu. Baik, ada 3 pengembangan ya yang hendak Bapak capai nanti. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang positif ya, yang kondusif. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, nanti akan ada asesmen dan umpan balik, seperti itu ya Pak. Nah, dari 3 area pengembangan itu kira-kira media strategi yang akan Bapak laksanakan itu seperti apa? Misalnya medianya atau misalnya model pembelajarannya seperti apa kira-kira Bapak? Ya. Nah, untuk model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yang pertama itu menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Yang kedua dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang ketiga menggunakan metode pembelajaran permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab dan penugasan. Nah, adapun media pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang pertama yaitu internet ya Bu ya. Ya. Internet yang sebagai media utama yang akan saya gunakan yaitu seperti video-video di YouTube. Terus yang kedua PowerPoint, laptop tentunya yang paling utama. Yang keempat yaitu speaker sebagai pengeras suara supaya anak-anak itu mendengar dengan jelas. Yang terakhir LKPD. Itu media pembelajaran dan metode yang hendak saya gunakan. Wah, luar biasa ya, persiapannya sudah matang sekali. Ini strateginya nanti menggunakan model pembelajaran based learning ya. Terus ada permainan nanti juga ya untuk membuat anak-anak senang ya. Terus ini juga menggunakan internet, tentunya pakai ini ya, ada YouTube gitu ya Pak ya tadi Pak ya, untuk menampilkan video-videonya seperti itu ya Pak. Baik Pak, ini persiapan Bapak sudah, saya kira sudah sangat matang. Mudah-mudahan besok berjalan lancar ya. Besok ya Pak ya? Besok hari Kamis ya. Besok hari Kamis saya akan masuk ke kelas Bapak untuk mengobservasi bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti. Nanti kita akan ada percakapan lagi setelah observasi. Bagaimana hasilnya nanti kita akan percakapan di pasca observasi ini. Baik Pak, terima kasih untuk saat ini. Mudah-mudahan besok lancar. Amin. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis kan ya Pak ya? Hari besok. Kamis besok. Ya, hari Kamis besok. Baik, sampai di sini untuk percakapan pra observasi kali ini. Sampai ketemu besok di observasi dan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Saya bertanya lagi, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada berapa orang? Satu orang, kamu saja ya? Ada keterangan? Tidak ada keterangan? Nah, jadi setiap kalau tidak mau masuk harus ada keterangan. Gitu ya. Nah, baik. Sebelum kita ke pelajaran, saya ada bernyanyi sebentar. Mau? Bernyanyi? Gimana setelah bernyanyi tadi? Cukup seru? Seru ya? Ya. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar di tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk. Ya. Di subtema ciri-ciri makhluk. Kalian tahu yang disebut dengan makhluk itu apa? Apa saja nih makhluk? Katakan. Kevin. Terus. Lagi ya, yang lain. Tumbuhan. Hewan ya. Jadi makhluk itu ada tiga. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang saya ingin tanya, ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Katakan. Kevin. Hah? Berjalan. Ada yang lain? Ayo. Bernapas. Bergerak. Ayo, cepat. Berkembang biak. Bagus. Ayo, satu lagi. Ayo, satu lagi ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada bernapas, berkembang biak, makan, minum, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hidup. Nah, jadi semua yang hidup ini kita adalah termasuk makhluk hidup. Kita sebagai apa? Manusia. Nah, mata pelajaran untuk kali ini adalah matematika. Kita tidak mempelajari makhluk hidup secara keseluruhan, tapi kita fokuskan ke pelajaran matematika. Nah, ada yang suka matematika? Suka. Sekarang saya cek dulu. Matematika. Gampang sekali. Matematika. Sulit. TK. Saya suka. Yes. Sekali lagi. Nah, adapun dari matematika yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang materi sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Apa yang disebut dengan bilangan cacat? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, menentukan hasil penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ya, mungkin ada yang belum tahu tentang penjumlahan. Apa itu penjumlahan? Penjumlahan? Hah? Yuk, bukan? Iya, betul. Itu namanya tambahan. Kata lagi adalah bentuk. Nah, di sini kita akan bahas ya. Nah, dari tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menentukan. Jadi kalian dapat menentukan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan gacah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan
penggunaan sifat-sifat operandi itu pada bilangan Cacah dengan benar. Nah, baik, sebentar lagi saya akan menampilkan video, ya. Kalian bisa tulis di bukunya masing-masing, ya. Yang penting-penting pokok-pokoknya kalian tulis di bukunya masing-masing. Nanti di akhir video saya akan tanyakan kembali, ya. Baik, bisa? Bisa? Siap? Ya, baik. Nah, sebentar lagi saya akan menampilkan video apa itu yang dimaksud dengan bilangan Cacah, ya. Nah, sekarang penjelasannya silakan simak di video, kalian tulis. Bagaimana setelah menonton video tadi? Apakah ada pertanyaan? Ya? Gampang ya? Matematika? Gampang sekali. Matematika? MTK? Sebelum saya lanjutkan ke selanjutnya, saya terangkan dari video yang tadi yang terakhir bahwasanya dalam menjumlahkan, ya, dalam menjumlahkan setiap kali kalian mau menjumlahkan dari satuan bahkan sampai ribuan, ya, harus berurutan, ya, mulai dari satuan, ya, dari belakang, ya, misalnya 2536 ditambah 437 sama dengan. Nah, jadi caranya, ya, supaya kalian tidak salah nanti dalam mengerjakan, nah, penjumlahan ini yang 437 jangan kalian tulis di sini, ya. Jadi harus diurutkan dari belakang. Yang satuan yang mana? Yang 7. Saya tulis di sini, ya. Satuan mana ini? 7. Letaknya di 6. Lurusnya 6, ya. Terus yang puluhan? 3. Yang ini? 4. Ini apa ini? Ratusan. Jadi lurusnya sama ratusan. Baru kalian jumlahkan. Sekarang 6 tambah 7 berapa? 13. Nah, ini ada penyimpanan. Sebenarnya tadi ke pelajaran selesai ini tanpa penyimpanan, ya. Jadi 6 tambah 7 sama dengan 13. Satunya simpan ini, ya. Nah, sekarang dijumlahkan lagi. 3 tambah 3 tambah 1 7. 5 tambah 4 9. Jadi ini tambah berapa ini? Nah, karena ini tidak ada, berarti di sini 0 kosong, jadi langsung turun. Nah, kalau kalian menjumlahkannya seperti ini, kalian pasti akan sah. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Hari ini karena kalian sudah bisa memahami, saya akan membuat menjadi 4 kelompok. Ya, jadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4, ya. Ada deretan ini. Sudah, ya. Kelompok 1, kelompok harimau, apa? Bunga mawar ditulis mawar, melati
Harimau. Hah? Bunga tulip. Nah, itu berkelompok ya, berkelompok ya. Nah, di situ perhatikan. Di situ di belakang ada ada soal. Nah, kalian kerjakan soal tersebut. Soalnya mengacu pada di lembaran yang depan, di situ ada soal cerita. Ya. Jadi bagiannya di sini. Dibaca lagi soalnya. Sudah selesai? Nanti perhatikan ya, kalian mempresentasikan di depan. Akan menjelaskan dari kegiatan satu. Jadi mas, jangan botakan ya, beda kayak ibu loh ya. Ya. Menjelaskan dari kegiatan satu. Soal dan jawabannya. Ya, yang lain lanjutkan yang terakhir. Mencocokkan soal dan jawabannya. Ini dan jawaban ini sama dengan Berapa ditambah berapa itu? Mau ini tambah ini? 1.123 ditambah 2.214 sama dengan 337. 2.342 ditambah 3.231 sama dengan 5.573. 4.571 ditambah 3.431 sama dengan 7.992. Ada tanggapan dari kelompok lain? Gak ada. Apakah benar? Benar. Ya, sudah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan 2. Ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Jawabannya adalah 4.200.
Perusahaan dijelaskan dulu, perusahaan A berapa, perusahaan B berapa. Perusahaan A 1.200, perusahaan B 3.000. Banyak. Hasilnya 4.200. Ada tanggapan dari kelompok lain? Betul. Sekarang soal yang kedua. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perusahaan B 3.000, perusahaan E 2.200. Jadi hasilnya 5.200. Ada tanggapan? Ada. Ya. Benar jawabannya? Baik. Nah, sekarang diperhatikan itu jawaban dari kelompok kawan. Apakah benar atau salah silakan kita bagi. Sekarang soal nomor 4. Hasilnya berapa? Ada tanggapan dari kelompok lain? Benar atau salah? Baik. Sekarang bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kegiatan hiburan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Jawab. Perusahaan A 200 tambah 400. Jadi perusahaan A dan B dan C sama dengan mengambil kotak. Tulis dulu kapan? Perusahaan apa tadi? Ditanyakan? Perusahaan A dan C. Perusahaan A berapa? Ada berapa susu kemasan? 1.200. Ditambah berapa? Tanggapan dari kelompok lain? Jawabannya salah, benar ya? Baik, ya kasih. Silakan ditutup dulu dari kelompok bunga apa tadi? Bunga melati. Tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih belum mengerti? Bagaimana belajar matematika? Nah, di sini ada lembar kerja siswa. Nah, di sini kalian kerjakan per individu. Kalau tadi dikerjakan secara kelompok, sekarang dikerjakan secara individu. Sudah selesai semua kan ya? Sudah mengumpulkan tugas-tugas semua di sini. Baik, baik, mungkin sampai di sini saja dulu untuk pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan
bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Belajar tentang matematika dan cara teknik menjumlah menjumlahkan tanpa menyimpan, ya. Nah, bagaimana teknik menjumlahkan dengan teknik menyimpan? Kita akan lanjutkan di pokok bahasan yang selanjutnya, ya. Saya dulu. Doa dimulai. Ya, selamat pagi Bapak. Lagi. Nah, ini kita ketemu lagi ya setelah di percakapan pertama kita praobservasi, terus observasi, kini kita akan percakapan di pasca observasi. Tujuan diskusi yang kedua ini, saya hanya ingin mengajak Bapak merefleksikan apa yang sudah Bapak laksanakan kemarin di pembelajaran. Dari situ saya ingin tahu bagaimana yang berjalan dengan lancar, yang mana yang tidak berjalan dengan lancar dari area-area pengembangan yang sudah kita sepakati bersama kemarin di praobservasi, Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang sudah berjalan dengan lancar, apa yang tidak berjalan dengan lancar dari area-area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan itu. Perasaannya Bapak bagaimana setelah pembelajaran ini? Alhamdulillah cukup senang dengan apa yang saya terapkan di kelas kemarin. Puas ya Pak ya? Puas. Iya. Karena pembelajaran yang telah saya sampaikan yaitu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Refleksi dulu tentang pengembangan dalam proses pembelajaran yang saya terapkan kemarin, di mana alhamdulillah juga berjalan dalam proses pembelajaran cukup efektif. Nah, kemarin di mana dari tujuan yang hendak saya capai yaitu yang pertama melakukan pembukaan proses pembelajaran, terus yang kedua menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, dan menggunakan metode-metode yang telah yang telah saya rencanakan, dan proses pembelajaran tersebut berjalan cukup efektif. Itu yang pertama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Terus yang kedua, nah dari tujuan-tujuan yang telah saya terapkan di kelas, ukuran keberhasilan yang telah dicapai yaitu anak-anak mampu menyelesaikan soal-soal latihan dengan baik. Hal itu membuktikan bahwasannya keberhasilan tersebut proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu berjalan cukup baik, dibuktikan dengan keberhasilan anak-anak menjawab soal latihan dengan. Jadi di pengembangan 2 ini tidak masalah ya, Bapak sudah membuka proses pembelajaran dengan baik, terus Bapak juga menggunakan strategi-strategi yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya. Nah, tadi dibuktikan dengan anak-anak mampu menyelesaikan soal-soal dalam lomba LKPD. Baik Pak, yang terakhir ini Pak, pengembangan yang terakhir ini seperti apa Bapak? Pengembangan tentang asesmen dan umpan balik. Kalau asesmen tadi sudah berjalan dengan cukup baik juga, dengan bukti sudah pemberian LKPD, anak-anak itu
menjawab dengan secara 70%, bahkan sampai 80% anak-anak itu menjawab soal-soal dengan baik atau dengan secara cepat. Yang ketiga yaitu tentang menyediakan umpan balik. Nah, di sini yang mungkin saya akan menjadi tindak lanjut nanti dalam proses pembelajaran selanjutnya tentang umpan balik, karena kemarin ini menjadi kekurangan saya kemarin dalam proses pembelajaran, di mana saya masih minim skill dalam menyediakan umpan balik tersebut. Baik, Pak. Ini yang menjadi PR Bapak ya nanti ya. Yang terakhir adalah asesmen. Bapak tadi dibuktikan dengan anak-anak menjawab pertanyaan Bapak dan juga menjawab LKPD. Dengan baik itu dirasa Bapak sudah berhasil ya. Nah, terus umpan baliknya Bapak merasa kurang masih ya dalam mengimplementasikan umpan balik itu di dalam pembelajarannya. Baik Pak, itu sudah refleksi dari Bapak tentang pembelajaran yang sudah Bapak jalankan kemarin. Saya mohon izin juga Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal juga yang sudah saya catat dari kegiatan observasi pembelajaran Bapak kemarin ya. Ya, dari pengembangan yang sudah Bapak sepakati kemarin, yang ada 3 ini, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, fokusnya di penggunaan komunikasi positif ya Pak ya, dan pemberian motivasi. Itu sudah saya lihat, memang sudah terlihat ya, Bapak sudah komunikasi aktif dengan siswa dan juga memberikan motivasi dengan dibuktikan memberikan yel-yel, permainan seperti itu ya Pak ya. Terus yang kedua itu Bapak memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di area ini dikhususkan di pembukaan proses belajar ya, pembukaan proses pembelajarannya dan juga penggunaan strategi pembelajarannya. Bapak sudah menggunakan strategi metode-metode yang sudah Bapak rencanakan kemarin juga, saya sudah melihat. Terus Bapak juga membuka proses pembelajaran secara sangat aktif, membuat anak-anak aktif dan antusias. Terus yang terakhir ini melakukan asesmen dan umpan balik. Di asesmen ini sudah terlihat ya, ada LKPD, juga ada kerja kelompok dan kerja individu anak-anak ya, sudah bisa melaksanakan itu. Dan umpan balik yang positifnya ini yang tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa masih kurang ya. Mungkin itu saya juga melihat sudah ada di pertanyaan-pertanyaannya sebelumnya, apa sudah mengerti atau tidak. Nah itu sudah melihat sedikit, tapi lebih jelasnya mungkin Bapak juga tadi seperti tadi ingin mengembangkan lagi umpan balik ini, bagaimana mengapresiasi umpan balik dari siswa terhadap pembelajaran yang sudah dijalankan. Baik Pak, kira-kira Pak, ini tindak lanjut ke depannya dari area-area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan kemarin, kira-kira apa yang akan ditindaklanjuti dan dikembangkan kembali Pak? Perlu saya kembangkan lagi, ini adalah dalam pemberian pembuatan media lebih bervariasi ya. Pembuatan media yang lebih bervariasi supaya anak-anak lebih semangat lagi lebih senang lagi dalam belajar. Ya, soalnya ini matematika ya Pak ya. Matematika rentan kan anak-anak lebih bosan ya. Betul sekali karena proses belajar matematika ini memang perlu variasi-variasi yang bisa menyenangkan anak-anak supaya anak-anak itu tertarik untuk belajar matematika. Baik, Bapak akan mengembangkan di media belajar, berarti strateginya ya Pak, strategi pembelajarannya akan lebih banyak lagi menggunakan media-media pembelajaran. Akan mengembangkan seperti apa lagi? Misalnya bisa diceritakan. Ini untuk umpan balik. Rencananya ya.
rencana umpan balik ini untuk proses pembelajaran selanjutnya mungkin ini yang menjadi penekanan saya juga, karena pada pembelajaran yang kemarin masih minim sekali menyediakan umpan balik. Nah, untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran selanjutnya ini penyediaan umpan balik ini saya tekankan juga untuk meningkatkan proses pembelajaran itu. Oke Pak, terima kasih. Untuk saat ini kita akan adakan terus pemantauan di tindak lanjut Bapak ya. Nanti ingin saya tahu bagaimana tindak lanjut Bapak, pengembangan Bapak di area-area yang sudah Bapak ingin rencanakan tadi, seperti di media, mengembangkan media pembelajaran dan juga mengapresiasi umpan balik ya Pak ya. Kita akan adakan percakapan kecil-kecil lagi, nanti saya akan tanya-tanya ke Bapak bagaimana pelaksanaannya dan juga bagaimana hasilnya nanti ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk saat ini. Saya tutup. Terima kasih juga sudah mendampingi Bu Rizkiah sebagai guru PP. Terima kasih Pak Samsul Arifin sudah berkolaborasi dengan saya untuk di coaching dalam supervisi akademik. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.